Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Kebanyakan orang sangat mahir dalam melihat kekurangan dan ketidakmampuan seseorang. Namun bagaimana jika ada orang di dalam dunia ini yang sungguh-sungguh mengenal diri kita, tahu segala kekurangan kita, kekuatan kita, bahkan potensi kita, pastinya akan sangat membantu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kabar baiknya ialah pribadi itu sungguh ada, yaitu Yesus. Dialah Tuhan Sang Pencipta kita. Mari kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dengan pujian Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. tiada yang Mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
hati penuh syukur Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau setia menyertai kami, menolong kami, bahkan memberkati kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kesempatan ini kami terima dengan hati yang terbuka dan hati yang penuh dengan syukur Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Janganlah kita lelah dan mudah mengeluh di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi marilah kita tetap semangat dan tetap rendah hati. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah menjadi ladang Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
hiduplah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah menggelombang, hiduplah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji syukur kepada Tuhan. Kehidupan manusia tergantung dari firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Tetapi tidak hanya itu, kita bisa memelihara tubuh rohani kita supaya tetap sehat dan terhindar dari malapetaka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memujikan Saatku Menyembahmu. Berkata di atas pujian, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami merasakan Engkau hadir saat ini. Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang kurenungkan setiap waktu Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan, pagi hari ini kami hadir dengan segala kelemahan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu memilih kami.
Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tes. Ya. Selamat pagi, Shalom. Kita diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan yang terpelihara tubuh jiwa roh kita, dan kita pada pagi ini diizinkan oleh Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir dan seberapa banyak apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan untuk melayani Tuhan. Kita, saudaraku, beberapa waktu dalam beberapa minggu berturut-turut, seingat saya kita selalu berbicara tentang melayani Tuhan. Jadi tetap saya akan mengingatkan kepada kita bahwa melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan itu serupa tapi tak sama. Kelihatannya memang ada kegiatan. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, di sini kita mesti jeli, kita bisa melihat bahwa orang yang melayani Tuhan itu adalah orang yang cinta Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi aku, maka ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku suruhkan kepadanya. Jadi jelas, saudaraku, orang yang melayani Tuhan, itu pasti dia punya kemampuan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita dalam hal ini kita harus berhati-hati, saudaraku. Supaya kita jangan terlarut, kita jangan berbangga karena kita melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu harus dilayani, itu bagus sekali dan itu satu keharusan. Tetapi yang lebih penting lagi, saudaraku, siapa pribadi-pribadi yang menjalankan, melakukan, melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Oleh karena pekerjaan Tuhan ini adalah pekerjaan yang imamat dan berkerajaan, sehingga begitu mulianya, yang tidak bisa disentuh oleh sembarangan orang, dan diremehkan, digampangkan. Oleh sebab itu saya sering mengatakan, jangan kita terjerumus dengan kebanggaan-kebanggaan di dalam kita melayani pekerjaan. Oleh karena, saudaraku, kita harus mengakui dengan hati yang lapang, dengan pengertian yang dalam, bahwa pekerjaan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya ngomong terus terang loh ini, saudaraku. Jangan dikira kalau kita itu sudah melayani pekerjaan Tuhan, kemudian kita itu akan menjadi seorang yang dikuduskan, menjadi orang yang diubahkan. Tidak, saudaraku. Saya ini digembalakan di dalam suatu gereja, itu 40 tahun lebih. Dan saya bisa melihat perbedaan orang yang melayani pekerjaan Tuhan dan orang yang melayani Tuhan. Beda, saudaraku. Lamanya sama. Waktu dia pelayanannya, durasinya sama. Tetapi, saudaraku, beda hasilnya. Seringkali saya mengatakan, bahkan saya menceritakan kepada rekan-rekan saya, orang yang saya lihat melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu beda sekali.
orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan nyatanya tidak lebih baik dari jemaat biasa. Nah ini saudaraku yang perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu, dimanapun Tuhan menempatkan kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka pribadi kita lebih dahulu harus diselesaikan dengan Tuhan. Supaya kita mengalami keubahan-keubahan, supaya kita mengalami suatu tabiat ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kemanusiawian kita semakin hari semakin terkikis dan kita akan tampil sebagai manusia-manusia baru yang dilahirkan baru di dalam kuasa Tuhan. Ini yang sangat-sangat diperlukan, saudaraku. Karena memang Tuhan itu memanggil kehidupan kita, memang saudaraku, untuk melayani Dia, untuk melakukan segala kebajikan. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Di situ kita bisa melihat, saudaraku, permulaan dari bagaimana Tuhan memanggil kita. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara perhatikan ya, hanya oleh kasih karunia. Jadi tentang keselamatan, minggu lalu saya mengatakan, keselamatan itu saudara tidak bisa melakukan itu sendiri. Supaya saudara selamat itu tidak bisa. Oleh karena pada dasarnya manusia itu di dalam pandangan Tuhan sudah tervonis untuk mati. Mati jasmaninya, mati rohaninya. Dan tidak seorang pun mencari Allah, kata firman Tuhan. Dalam Roma 3. Kenapa manusia itu tidak mencari Allah? Oleh karena manusia itu tidak punya kemampuan untuk mencari Allah. Jangankan mencari Allah. Memikirkan Allah aja sudah ngeri, saudaraku, bagi seorang manusia ini. Karena manusia ini sudah berdosa. Tidak ada ceritanya maling nyari ibu lisi. Takut, saudaraku. Oleh sebab itu, Allah itu yang mencari manusia. Jadi jangan dibalik, saudaraku. Kalau manusia itu berbangga dengan amal ibadahnya, dengan segala perbuatan baiknya, dia mau untuk diakui oleh Tuhan. Kebaikan macam apa yang akan saudara sajikan kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu kurang kebaikan? Tuhan itu adalah gudang segala kebaikan, sumber segala kebaikan. Siapa manusia mau memberikan kebaikan amalnya, ibadahnya untuk Tuhan? Tuhan tidak mau itu, saudaraku. Tetapi Tuhan mau manusia itu diubahkan dahulu. Kita lihat, saudaraku, dosa itu sebagai penghalang yang luar biasa. Di dalam Yesaya pasal 59, di sana ada ayat yang mengatakan, telinga Tuhan itu tidak terlalu berat untuk mendengar. Tangan Tuhan itu tidak terlalu pendek untuk menolong. Tetapi yang memisahkan manusia dengan Allah itu oleh karena dosa-dosa itu. Dan ini tidak pernah terselesaikan, saudaraku. Manusia siapapun dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan perkara ini. Oleh sebab itu, Tuhan mengambil alih permasalahan ini dan Dia menyelesaikan masalah ini supaya manusia itu bisa mencari Tuhan. Saya beri contoh. Di dalam kitab Kejadian, pada waktu Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, dia tidak taat kepada Tuhan, maka dia sudah tergenggam oleh kuasa dosa. Tandanya orang berdosa, saudaraku, dia akan lari dari kebenaran.
Ini sudah naluri, saudaraku. Manusia siapapun dia, kalau dia sudah berdosa kepada Tuhan, dia akan berusaha untuk menghindari Tuhan. Sebagai bukti ialah bahwa waktu Tuhan itu yang mencari manusia berdosa, Adam dan Hawa di Taman Firdaus, ternyata kedua manusia ini, dia bersembunyi, dia merasa malu, dia merasa tidak layak. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan sangat prihatin dengan keadaan manusia yang jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan mau menolong kita, mengangkat kita, bukan untuk sesuatu yang tanpa guna, tetapi Tuhan mau supaya kita melayani Dia. Coba kita kembali ke Filipi tadi, ke Efesus tadi. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. pemberian Allah itu secara gratis. Itu bukan hasil pekerjaanmu, Bukan karena kamu bekerja lebih dulu untuk kamu memperoleh itu, tidak. Terus, jangan ada orang yang memegahkan diri. jangan bersombong dalam kehidupanmu jikalau engkau menerima keselamatan itu. Itu hanya kasih karunia. Suatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, supaya manusia itu kembali kepada harkat kemanusiawiannya, yaitu manusia yang diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar dan teladan Tuhan itu sendiri, supaya manusia itu mampu untuk berbuat baik, dan kebaikan dari manusia yang telah diubahkan itu kebaikan sejati yang sangat dihargai oleh Tuhan. Ingat itu. Jadi selama manusia itu, saudaraku, masih sering atau suka bergelut dengan perkara-perkara dosa, artinya manusia itu belum dibaharui, maka segala perbuatan manusia itu di dalam pandangan Tuhan adalah kejijikan. Tetapi manakala manusia itu sudah mengalami pembaharuan, sudah menerima kasih karunia itu, sehingga dia dilayakkan untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka kebaikan itulah yang diperuntukkan bagi Tuhan. Ini yang sangat pokok, saudaraku. Di dalam akhlak kekristenan, di dalam konsep kekristenan, manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan apabila Tuhan tidak berkenan untuk didekati dengan cara Dia memberikan kasih karunia. Jadi kita jangan sombong, saudaraku. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Terus ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Iya, melalui firman itu kita ini dibentuk, saudaraku. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan baru di dalam Kristus. Oleh karena kejatuhan kita, maka firman itu mempunyai kuasa penciptaan yang kekal. Maka pada zaman sekarang ini pun juga seperti pada zaman yang lalu, firman itu menciptakan manusia. Maka pada zaman akhir ini, firman yang sama itu menciptakan manusia baru. Untuk tetap manusia itu sebagai kebanggaan Allah, makhluk ciptaan yang tertinggi, yang termulia, yang sangat dihormati oleh Tuhan. Loh, saya mengatakan begini, saudaraku, mungkin saudara heran, loh Tuhan itu menghormati manusia. Iya, menghormati, saudaraku. Lah bagaimana kalau manusia tidak menghormati Tuhan? Wah, itu ya sudah kebangetan.
Tetapi manusia ini menjadi kesukaan Tuhan, dihormati Tuhan. Oleh karena di dalam manusia ini ada gambar Allah. Tuhan itu tidak suka gambarnya itu dicoret-coret. Saudara punya foto yang bagus, punya lukisan yang bagus. Kemudian datang orang dan bawa spidol dicoret-coret. Apa yang saudara perbuat? Demikian juga dengan Tuhan. Dia menciptakan manusia ini sebagai gambar kemuliaannya. Tapi sudah dirusak oleh iblis. Namun Allah dengan firman-Nya berkuasa untuk membaharui manusia ini. Asal kita mau menerima, asal kita mau berharap kepada Dia. Ayat yang 10 diulangi. Karena kita ini buatan Allah, Iya. diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Iya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Terus bukan itu aja, saudaraku. Maka kalau kita itu menerima kasih karunia, maka status kita pun juga dirubah, saudaraku. Ingat, jadi status kita, manusia yang fana ini, jikalau kita menerima kasih karunia itu, akan mengalami keubah. Keubahannya tidak tanggung-tanggung. Kita baca ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kamu bukan orang asing bagi Allah, bukan pendatang, tetapi engkau ini adalah orang-orang yang punya hak penuh untuk mengisi, mewarisi kerajaan surga. Terus? Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Iya, kita ini warga dari orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Para rasul, para nabi, hamba-hamba Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang dikuduskan. Kita ini sewarga dengan mereka. Bayangkan saudaraku. Mungkin tentang pahala kita ini memang berbeda, saudaraku. Jadi jangan bilang wah rasul itu pahalanya sama saya. Enggak, saudaraku, beda. Dia sudah berjuang habis-habisan. Tetapi secara status kita ini adalah warga kerajaan surga. Bagaimana, saudaraku? Masa kita mengabaikan hal-hal yang semacam ini? Betapa indahnya ini. Tidak ada dunia ini mempunyai janji yang sedemikian. Janji-janji semacam ini hanya bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan itu, maka berlakulah firman yang dikatakan oleh Hosea. Bukan karena aku yang menolak, karena engkau yang menolak aku. Maka aku menolak engkau untuk melayani aku. Bahkan sampai anak-anakmu, oleh karena tidak pernah engkau ajar, maka aku akan melupakan dia. Gawat, saudaraku, gawat sekali. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan mengingatkan kembali. Firman Tuhan ini harus berulang-ulang dibacakan. Tidak cukup sekali, saudaraku. Saya dulu waktu digembalakan di suatu gereja itu, setiap kali kebaktian, firman Tuhan itu banyak pengulangan-pengulangan. Bahkan salah seorang teman saya yang usil, dia mengatakan, ayo kita catat dia, ayo Bapak Gembala ini baca firman itu berapa kali dalam satu khotbah. Pernah ditulisi ini 70 kali, saudaraku, baca firman Tuhan. Ya memang, saudaraku, ada orang yang tidak suka begitu. Yaitu untungnya kalau saya ini jadi jemaat. Jadi saya juga punya keseimbangan. Kapan kita baca, kapan kita ngomong. Kalau kita baca terus, nanti ada yang bilang, iya firman itu mau cocok.
Nanti kalau kita ngomong-ngomong saja, maka orang bilang, opo yu, gak ono landasannya ayat. Jadi serba salah, saudaraku. Jadi kita harus seimbang. Bila perlu ayatnya dihafal di sini, kemudian dikemukakan dalam pembicaraan, saudara kan tidak tahu saya ini bicara atas dasar apa. Sebetulnya di dalam kepala saya ini, saudaraku, banyak firman Tuhan yang saya ingat dan itu keluar begitu saja. Tetapi untuk poin-poin jelasnya, saya mengajak saudara membaca supaya kita berbahagia. Berbahagialah orang yang membaca, orang yang mendengar nubuat Tuhan. Itu di dalam Wahyu. Itu orang menjadi berbahagia, saudara. Ya, kita kembali Efesus 2. Demikian kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, terus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bayangkan saudaraku, kita ini keluarga Allah. Orang yang tadinya begitu hina, oleh kasih karunia, kita ini menjadi keluarga Allah. Di antara saudara ini ada orang dari tanah Sumatera, orang Batak. Orang Batak ini sangat kuat dengan marganya. Di sini ada seorang yang namanya Silalahi. Kalau ada orang sama-sama suku Batak, orang ini marganya beda dengan Silalahi. Misalnya Mangunsong misalnya. Kemudian orang ini berbuat baik dan dia diakui oleh dunia. Bagaimana dengan marga Silalahi? Gimana? Naik juga karena satu warga Batak sekalipun tidak sama famnya, ini Mangunsong, ini Silalahi, tapi Mangunsong melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka marga Silalahi selaku suku Batak, dia melihat salah satu sukunya, dia merasa dimuliakan. Apalagi saudaraku, kalau ada seorang marga yang sama, dari desa yang sama, marganya Silalahi, dan dia melakukan satu perbuatan yang baik, ini mengaku bahwa itu saudara saya, itu keluarga saya. Itu kemuliaannya sangat dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai satu marga yang sama. Ini saudaraku, ini yang perlu kita perhatikan. Dan semua apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang sudah menerima ini saudaraku, Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-10 tadi dikatakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, tapi tunggu dulu, lihat dulu pekerjaan yang baik macam apa, ya. Ternyata ayat ini tidak berhenti sampai di situ, dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu saudaraku bukan dari kehendak manusia itu sendiri. Tetapi Tuhan itu memberikan kehendaknya. Supaya manusia itu mau berbuat baik. Oleh karena kehendak Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti kita berkiprah di dalamnya. Lah ini saudaraku, ini baru seorang hamba Tuhan yang hebat. Dia dikembalikan kondisinya sebagai manusia baru dan dia melayani Tuhan dan juga dia melayani pekerjaan Tuhan. Maka sungguh-sungguh pekerjaan ini akan memuliakan Tuhan. Ini saudaraku,
Nah sekarang coba kita lihat. Seandainya kita ini tidak menerima kasih karunia ya. Kita ini apa sih sebetulnya? Kita ini apa sebetulnya? Kita lihat di dalam Ayub 14 ayat yang keempat. Jadi saudara perhatikan ya, jadi ini begitu saja pengalir. Jadi manusia itu dikerjakan oleh Tuhan itu untuk melakukan perbuatan baik dan diberikan kehendak kemauan untuk melakukan itu oleh Tuhan. Dan kita tidak usah sombong dalam hal itu. Sekarang kita lihat, kalau kita ini tidak pernah menerima kebaikan Tuhan, sejatinya kita itu bagaimana di hadapan Tuhan? Ayub 14 ayat yang keempat. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Ini suatu pertanyaan, saudaraku. Siapa sih yang bisa menimbulkan sesuatu yang baik, yang harum, yang kudus? Sedangkan kita itu adalah orang yang najis. Jadi tidak mungkin, saudaraku. Kita ini akan memproduk suatu perkara yang indah di hadapan Tuhan. Sedangkan kita ini sendiri di dalam keadaan najis. Kalau Tuhan tidak sucikan kita, Tuhan tidak berkemurahan kepada kita. Jangan harap kita itu berbuat sesuatu yang baik. Itu yang pertama. Terus kedua, kita lihat Ayub 35 ayat yang ke-5. Ayub 35 ayat yang ke-5. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Olah apa? Supaya kita ini menyadari betapa rendahnya kita, betapa agungnya Allah kita itu. Terus? Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Lebih tinggi daripada kita. Kita ini makhluk hina. Tapi Allah itu begitu mulia. Terus? Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Nah, ini suatu pertanyaan. Kalau kita ini berbuat dosa, apakah Tuhan itu terganggu dengan dosa kita? Kalau Tuhan itu tidak mau memperhatikan kita, maka kita sesungguhnya tidak menerima apa-apa, saudaraku. Kalaupun kita berbuat dosa, Tuhan itu tidak ada mengena dengan dosa kita. Sekalipun kita ini berdosa brengsek, manusia hancur. Tapi Tuhan itu tetap Tuhan yang mulia. Dia tidak tersentuh oleh dosa manusia. Jangan dipikir, saudaraku, bahwa kalau perbuatan kita itu akan menggoncangkan surga. Oh, tidak. Tuhan itu mau ngurus kita oleh karena memang kehendaknya sendiri. Bukan karena kita, sama sekali bukan, saudaraku. Kalau kita berbuat dosa, apakah Allah itu kemudian gatel gitu? Enggak, saudaraku. Ya dosa itu dosa kita sendiri. Terus? Jikalau pelanggaranmu banyak, wah, dosa masih kecil. Kita bikin pelanggaran yang banyak, demo supaya Tuhan tertarik dengan demo kita gitu ya. Perbuatan jahat diperbanyak supaya Allah tertarik itu. Terus apa yang kau buat terhadap dia? Ada apa dengan Allah? Kalau Allah tidak memperhatikan kita, kita tetap di dalam perbuatan-perbuatan dosa kita. Allah itu tidak tersentuh dengan perbuatan dosa manusia. Allah itu mulia, sedangkan manusia ini di bumi. Apa yang dilakukan manusia, maka itu yang berefek, yang berdampak kepada manusia itu sendiri. Baik itu perbuatan dosa, baik itu perbuatan-perbuatan jahat, itu menjadi tanggungan manusia itu sendiri. Terus? Jikalau engkau benar, sekarang dibalik, kita ini berbuat benar aja lah, supaya Tuhan itu tergoncang gitu. Terus, apa yang kau berikan kepada dia? Apakah Allah itu kurang kebenaran, sehingga dia butuh kebenaran dari kita?
Ini suatu pertanyaan, saudaraku. Jadi baik kita berdosa, baik kita berbuat jahat, baik kita itu berlaku benar, apakah Allah itu tergoncang dengan segala ulah manusia? Terus? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Kalau kita berbuat baik, kita itu mau ngasih apa kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu kekurangan sehingga dia mau kebaikan kita? Terus? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu. Iya. Dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Iya. Jadi kita ini bermasyarakat, saudaraku, sepertinya mendapat suatu peringatan kepada Tuhan. Jikalau perbuatan baik kita, perbuatan jahat kita, itu berdampak kepada sesama kita. Tetapi untuk Tuhan itu belum ada apa-apanya. Kalau Tuhan tidak menyucikan kehidupan kita lebih dulu. Oleh sebab itu dikatakan jangan kita berbuat sombong. Ini loh keadaan kita yang sebelumnya. Roma 3 ayat yang ke-10 dan seterusnya. Di sini kita akan bisa melihat, saudaraku, kalau Tuhan itu tidak menolong kita, maka kita ini manusia yang hancur kehidupannya. Roma 3 ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis. Ini Rasul Paulus yang nulis, tetapi Rasul Paulus ini menyitir dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur, catatan dari Daud, Raja Daud. Oleh sebab itu, saudaraku, apa yang dikatakan dalam Alkitab itu, kalau sampai terulang, itu merupakan sesuatu yang sangat serius, yang perlu mendapat perhatian dari manusia. Apa itu? Tidak ada orang yang benar. Tidak ada orang yang benar di hadapan Allah. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Terus? Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini gawat, saudaraku. Kalau Allah yang tidak mencari kita, wah gawat, saudaraku. Oleh sebab itu manusia itu mencari Allah, tetapi tidak ketemu, saudaraku. Ketemu setan. Oleh karena setan tahu. Istilahnya orang Jawa itu setan itu mendo-mendo. Ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dan manusia menyembah setan yang dia anggap ini Tuhan. Celaka, saudaraku. Jadi manusia nggak jadi tambah benar, tambah tersesat. Ini bahayanya, saudaraku. Tidak ada seorang pun mencari Tuhan. Sehingga Tuhan itu yang mau mencari manusia di dalam Kristus Yesus. Loh kenapa? Kok enggak langsung aja? Tuhan itu kan maha kuasa. Barusan ini saya mendengar suatu perbincangan di YouTube, saudaraku. Ada orang yang bertanya gini, Tuhan itu kan maha kuasa. Kenapa sih dia itu kok repot-repot? Nurunkan nabi, nurunkan rasul, nurunkan Yesus. Dan banyak terjadi penderitaan. Untuk apa? Kalau orang Jawa bilang, olah apa lalar gawe. Tidak ada kerjaan kok bikin satu susah. Saudara, itulah Tuhan. Saya dulu juga punya pikiran begitu. Ngapain sih Tuhan itu kok macem-macem? Kalau dia itu memang maha kuasa, bahwa ya manusia itu diampuni itu aja lah. Tidak usah Yesus-Yesusan, tidak usah gereja-gerejaan. Diampuni itu aja loh, kan beres. Kalau memangnya begitu, saudaraku, saya tahu itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak begitu. Saudara mau tahu wataknya Tuhan. Saudara mau tahu, mau kenal wataknya Tuhan.
Ini kebetulan saya masih ingat kalau tidak salah. Yeremia 9. Yeremia 9. Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9 ayat 23. Iya. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Kalau kita ini bisa mengenal tabiat Allah, itu berarti kita punya kesempatan untuk mencontoh Dia. Dan itu adalah kebahagiaan. Sekarang kita lihat, opo sih tabiate Gusti Allah iku piye? Terus Ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. iya, Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. ojo kuminter. Terus Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. ojo gumunggung dengan kekuatanmu. Entah kekuatan itu fisik, kekuatan politik, kekuatan jabatan dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan gumunggung dengan hal-hal semacam itu. Oleh karena hal itu tidak mampu untuk kita pakai mengenal Tuhan. Terus, Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. ojo ngandelne kesugihanmu. Oleh karena untuk mengenal Tuhan, engkau tidak mampu untuk membayar pengenalan itu. Terus, Tetapi siapa yang mau bermegah, siapa yang mau bersyukur kepada Tuhan? baiklah bermegah karena yang berikut. Iya, apa itu? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa ia paham dan kenal. Orang kenal belum tentu paham, saudaraku. Tetapi betapa bahagianya kita ini. Kalau kita ini sudah kenal Allah, maka Allah itu memberikan roh kepada kita. Dan kita memahami Allah itu siapa. Dan tabiat Allah itu bagaimana. Kita lihat apa tabiat Allah itu. Bahwa akulah Tuhan Iya. yang menunjukkan kasih setia. Saudara perhatikan. Tabiat Allah itu kasih setia. Dia itu punya kasih, tetapi ada kelebihan kesetiaan. Artinya kalau manusia itu dikasihi Tuhan, manusia itu sudah nyingkur kepada Tuhan, dia sudah jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan itu masih punya setia. Kalau engkau tidak setia, aku tetap setia, kata Tuhan. Oleh karena nama Tuhan itu adalah setia. Jadi Tuhan itu mengasihi kita. Sedangkan kita tidak menggunakan kasih Tuhan itu dengan baik. Kita tidak setia, tapi Tuhan itu tetap setia. Itu yang pertama, saudara. Terus yang kedua, Ulangi. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, iya, keadilan, dan kebenaran di bumi. keadilan dan kebenaran ini, saudaraku, menjadi satu paket di dalam tabiat Tuhan. Kesemuanya ini berarti bahwa Tuhan itu tidak mau kompromi dengan dosa. Dan kalau saya teruskan ini ngeri loh, saudaraku. Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Tuhan itu pembalas dosa. Tuhan itu pendendam kepada dosa. Tuhan itu menghancurkan musuh-musuhnya. Jangan dikira enteng, saudaraku. Nahum 1. Kita tengok di sana. Kita mau belajar, saudaraku. Kita mau melihat tabiat dari Tuhan ini secara utuh. Nahum 1. Ayat 1. Nahum 1 ayat 1. Judul, Ucapan Ilahi tentang Niniwe. Niniwe ini satu bangsa yang memusuhi Tuhan. Apa kata Tuhan lewat Nahum? Kitab Penglihatan Nahum orang Elkos. Iya. Ayat yang kedua, murka Tuhan. Sebentar, ini agak meleset. Saya akan mencari itu.
Nahum 1. Iya, ayat yang kedua. Terus Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. iya. Saudara dengar lo ya. Ini bukan omongan saya loh. Ini Alkitab yang bilang loh. Makanya kalau orang itu ngomong ya kamu itu jangan cemburuan loh. Ingat dulu loh saudaraku. Allah itu cemburu loh. Allah itu cemburunya bagaimana? Cemburunya Allah itu. Firman Tuhan bilang apa? Kecemburuan seorang suami kepada istrinya. Jikalau istri itu nyeleweng. Itu kecemburuan Allah. Tetapi dia mengasihi. Kasih itu dikhianati. Tetapi kita tahu Allah itu setia. Istri itu sekalipun sudah mengkhianati. Tapi Allah mau menerima kembali. Sampai di situ loh. Kasih kemurahan Allah itu. Jangan dipermainkan. Sejatinya Allah itu cemburu. Terus? Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Bayangkan saudaraku, cemburu pembalas dan penuh kehangatan amarah apabila dia melakukan pembalasan. Terus? Tuhan itu pembalas kepada para lawannya. Iya, jangan coba-coba jadi musuh Tuhan, saudara. Dan pendendam kepada para musuhnya. Dia tidak akan menyelesaikan persoalan itu kepada para lawannya. Terus? Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Sekalipun Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, yang tadi saya katakan, kenapa sih Tuhan itu tidak mengampuni saja dan terus selesai gitu, tidak ada cerita? Tidak bisa, saudara. Karena dia itu Tuhan. Ulangi. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Iya. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Iya itu saudaraku. Itulah Allah kita. Jadi jangan dibilang gampang-gampang aja. Tuhan itu melakukan sesuatu atas manusia. Tidak saudaraku. Dia mau melakukan segala sesuatu supaya manusia ini kembali berkualitas. Bukan robot, bukan dosa kemudian diampuni selesai. Gitu. Saudara tahu apa yang terjadi kalau Tuhan melakukan hal itu? Maka manusia ini akan mengatakan, goblok ya Tuhan itu ya. Aku ini dosa kayak gitu diampuni. Itu loh saudaraku. Manusia ini memang dasarnya tumbuh cingli. Kalau dia diampuni begitu saja, dia teledor. Oleh sebab itu Tuhan berbicara dengan manusia, berurusan dengan manusia. Maka dia berurusan dengan manusia secara manusia. Supaya manusia itu mengerti bahwa dia itu manusia. Dalam hal ini ialah Tuhan itu mau memanusiakan manusia sebagai manusia. Itu lebih dulu. Kalau manusia itu bisa menyadari bahwa Allah itu mengasihi dia, bahwa Allah itu berbuat baik kepada dia, dan dia mengalami suatu keubahan-keubahan yang tadinya dia tidak mengerti, dan sekarang dia mengerti, maka manusia itu menjadi manusia yang sadar dan manusia yang berkualitas. Orang semacam inilah saudaraku yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, orang semacam inilah yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kita kembali ke Filipi 2 tadi. Dan kita sudah pernah baca ini minggu lalu. Tetapi saya sangat terbeban untuk mengulangi hal-hal ini. Jadi kita tahu ya saudaraku, pagi ini Tuhan menceritakan dalam firman-Nya bahwa kasih karunia itu kita peroleh oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Jangan ada orang yang sombong. Kalau kita mencari keselamatan ini saudaraku, tidak bisa kita peroleh. Karena tidak ada cukup yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Segala kebaikan, kebagusan apapun yang kita miliki,
Tuhan tidak butuh itu. Tapi Tuhan mau supaya kita mentaati akan segala kehendaknya, yaitu berbuat baik. Dan kebaikan itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan mau kita melakukannya dengan sebenar-benarnya. Ayat 12 Filipi 2, kita baca di sana, saudaraku. Filipi 2. Filipi 2 ayat yang ke-12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Iya. Jadi kalau kita ini sudah di dalam keadaan selamat, saudaraku, marilah kita ini bekerja. Nah ini beda. Orang yang selamat, saudaraku, kalau dia bekerja, maka hasilnya itu juga hasil dari keselamatan itu. Lah kalau orang itu tidak selamat loh saudara, dia mau kerja, hasilnya itu apa? Gegeran, saudaraku. Gegeran. Mencari kepuasannya sendiri. Oleh sebab itu di dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, ini harus dibina. Imam-imam dan raja-raja harus komitmen sabdo pandito ratu, jeelingan. Itulah anak Tuhan, saudaraku. Ojo mencela-mencele. Kalau mau melayani. Atas dasar apa? Pengertian bahwa Tuhan itu sudah begitu baik buat saya. Terus, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, iya, kamu senantiasa taat. ketaatan ini yang paling diperhatikan oleh Tuhan. Terus, Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. tetaplah bekerja di dalam keselamatanmu. Itu loh maksudnya. Jadi bukan bekerja cari selamat, bukan. Bekerjalah di dalam keadaan selamatmu. Terus, Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. artinya sudah dewasa, bukan anak-anak, saudaraku. Orang dewasa itu punya tanggung jawab. Orang dewasa itu kan gini, saudara, wedi dicelatu. Kalau orang Jawa bilang, takut kalau dicela. Supaya dia tidak dicelatu, maka dia bertindak hati-hati. Nah ini orang dewasa. Kalau anak-anak enggak ngerti, saudaraku, dicelatu dianggap guyonan aja. Tapi kalau orang dewasa dengan kesadaran, dia bekerja dengan takut dan gentar. Artinya dia tahu, kerjaan saya ini harus menghasilkan sesuatu yang baik. Kan begitu. Terus, Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. tidak perlu dijaga. Tidak perlu dijaga, saudara. Kalau orang kerja itu di luar kesadarannya, memang dia perlu dijaga. Karena dia apa? Dia rodi, dia romusa. Di Jogolondo sampai Jepang, baru kerjanya hati-hati. Kita ini orang merdeka, saudaraku. Orang yang sudah dibebaskan, merdeka, dewasa, penuh kesadaran. Tidak perlu dijogo. Kalau kita kerja juga dengan kerja yang sungguh-sungguh, berkualitas dihasilkan oleh manusia yang sudah berkualitas. Terus, Ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. nah ya itu tadi, pekerjaan-pekerjaan baik itu berasal dari Allah. Dan dia berikan kepada manusia, dan manusia itu juga diberikan suatu keinginan yang baik, supaya ia mau melakukan pekerjaan itu. Terus, Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. ya, karena itulah tanda kerelaan dari Tuhan, memberikan pekerjaan-pekerjaan itu kepada kita. Sehingga tandanya nyata bahwa kita bekerja dengan hati yang sukacita, dengan kerelaan yang sungguh-sungguh, dan tidak ada bantah-bantah, sungut-sungut, marah-marahan. Terus,
supaya kamu tiada beraib supaya kita tidak dipermalukan dan tiada bernoda dan tidak bercacat. Terus sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. iya, Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. nah itu tujuannya Tuhan. Jadi tidak dipermalukan. Sebagai penutup, saudaraku, saya akan berikan suatu contoh yang sangat kontras. Contoh yang sangat kontras bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi dengan tidak ada kerelaan, dengan tidak ada keubahan, orientasinya hanya kepada keduniawian, mencari nama, mencari harta, mencari segala sesuatu yang dia dapatkan dari pelayanan-pelayanan. Pasti dia tidak akan mendapat. Dan pasti dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Kita lihat di dalam surat Yudas. Surat Yudas, dia cuma satu pasal. Pasal 1, kita mulai ayat yang ke-11. Saudara perhatikan, ini penutup ini sangat memalukan kalau itu menjadi bagian kita. Ayat yang Kita ke-11. jangan bagian itu. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Iya, Celakalah mereka celaka mereka itu. karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Saudara tahu ya, Kain itu apa? Bekerja, beribadah dengan hati yang penuh iri dengki melihat adiknya. Jangan melayani Tuhan dengan iri dan dengki di dalam pikiran kita. Firman Tuhan mengatakan di mana ada iri hati, di situ pasti ada kekacauan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, periksa dulu. Supaya tidak terjadi kekacauan. Terus. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Nah, Bileam ini saudara tahu kan? Seorang yang dipakai oleh Tuhan. Dia diberi karunia untuk bisa melihat, untuk berkata-kata dengan perkataan yang penuh kuasa. Tetapi dia mempergunakan karunia itu untuk cari uang. Jadi kalau kita melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, sekalipun kita diberikan kepandaian, kemampuan untuk melaksanakan itu, kita sadar bahwa ini adalah pelayanan Tuhan. Jangan dimanfaatkan untuk seperti Bileam. Dia mencari upah dari Raja Balak untuk menyumpahi Israel. Lah orang kayak gini nih saudaraku, mati kena pedang, mati kena firman Allah ini orang ini. Itu Bileam. Terus? Dan mereka binasa karena kedurhakaannya seperti Korah. Saudara tahu Korah? Korah ini adalah orang yang ambisius. Dia mau mengambil kepemimpinan atas Israel. Dia mau menjatuhkan Musa. Jadi kalau kita ini melayani Tuhan, saudaraku, 3 tabiat ini, itu harus kita koreksi di dalam hati kita. Adakah kita ini seperti Kain, mempunyai iri dan dengki? Adakah kita ini seperti Bileam, menginginkan harta benda dan kekayaan? Adakah kita ini seperti Korah, yang punya ambisius untuk menjadi sesuatu yang disanjung? Maka kalau 3 ini ada pada kita, ini merupakan satu noda. Ayat 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu. Ngisin-ngisini saudaraku, mempermalukan. Kenapa? Di mana mereka tidak malu-malu, melahap, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Rakus, egois, terus. Mereka bagian awan yang tak berair. Oh, kelihatannya mereka membawa berkat.
Kelihatannya diharapkan wah bisa hujan ini terus, tapi nggak ono banyune. Yang berlalu ditiup angin, Bablas angine. Terus mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur iya, tidak menghasilkan buah. kelihatannya pohon tapi tidak pernah ada buahnya. Terus Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya pohon yang sudah dibedol dari akar-akarnya. Terus dan yang mati sama sekali. wis mati katanya sama sekali. Berarti dia sudah tidak punya harapan apa-apa. Terus Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, iya, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. iya, Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. kalau yang anak-anak Tuhan tadi menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah angkatan yang bengkok, maka orang-orang yang semacam Korah dan Bileam dan Kain ini akan menjadi bintang yang suram kekelaman untuk selama-lamanya. Terus apa yang dihasilkan dari mereka? Tuntas, saudara ya. Apa yang dihasilkan dari mereka? Ayat 16. Saudara perhatikan, jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-16, mereka itu orang-orang yang menggerutu, Ngomel-ngomel terus kalau kerja, ngomel-ngomel terus. Kalau enggak ngomeli pekerjaannya, ngomeli pendetonya, ngomeli konconya, ngomel, wis wabeh diomeli. Terus, dan mengeluh tentang nasibnya. aduh nasibku kok elek ngene, wanjane kon sing gawe elek dhewe. Ya. Dia enggak sadar itu. Enggak sadar. Dia menyalahkan orang lain. Terus, Hidup menuruti hawa nafsunya, terus tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. perhatikan, kelihatan itu nanti dari mulutnya itu. Menggerutu, menyalahkan orang lain, menyesali nasibnya, dan kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang aneh-aneh. Terus Dan mereka menjilat orang, menyanjung-nyanjung seseorang dengan satu keinginan-keinginan yang buruk, saudaraku. Terus untuk mendapat keuntungan. nah ya itu. Jadi orientasinya itu hanya itu aja. Itu aja. Makanya saudaraku, kita ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, juga melayani pekerjaan Tuhan. Kita ini semua loh saudaraku yang ada di tempat ini. Ini semua pelayan pekerjaan Tuhan, termasuk saya. Ya. Jadi kita ini sudah sampai di sini melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kita jangan melupakan kemampuan kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan itu kita perlu belajar dan Tuhan akan menolong kita. Inilah saudaraku yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Sekalipun saya tahu, saya ingat, saya banyak mengulang-ulang, tetapi saya pikir-pikir tidak ada salahnya kita itu untuk mengulang. Oleh karena saya pernah diajar oleh guru saya dulu, waktu saya ambil kursus di EE, dia mengatakan kamu jangan segan-segan mengulang firman Tuhan, oleh karena manusia itu dia baru ingat kalau dia itu diberitahukan secara intensif 15-20 kali. Kalau kamu cuma ngomong 10 kali, orang itu ingat tapi di luar. Tapi kalau kamu sampai melenger orang itu, kamu cerita sampai orang itu wis aku gak krungono kono aku ya ngerti lah, itu kamu baru berhasil. Itu berhasil. Daripada kamu ngowos terus tapi orang itu enggak ngerti. Enggak ada gunanya. Lebih baik diulangi supaya orang itu kalau bisa merasa wis bosen aku krungu itu. Nah, itu berarti orang itu sudah sangat mahir. Saudara bosen enggak? Belum kan? Belum ya. Berarti saudara belum mahir. Ya. Kalau saudara sampai, wes gak usah ngrungokno, aku ngerti apa sing ape mbok omongno. Nah itu saudara boleh ganti saya di sini.
Sungguh itu, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita menyanyikan sebuah nyanyian, Ku bersyukur padamu. mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung, Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Dia telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Baik, bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung, Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Dia telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah
kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh mengenal dan memahami Engkau sebagai Allah yang penuh dengan kasih setia, dan juga Engkau Allah yang adil dan benar, sehingga Engkau tidak melepaskan manusia untuk binasa, tetapi juga Engkau tidak menghendaki manusia itu berada di dalam dosanya. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sendiri mengambil inisiatif dan melakukan apa yang tidak mampu kami lakukan. Dan Engkau yang mencari kami di dalam Kristus Yesus. Dan kami boleh mengenal Engkau melalui firman. Firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kami mendapat pertolongan dari Roh Kudus. Kami mendapat pertolongan dari perangkat-perangkat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di bumi ini. Sehingga kami tidak ada alasan untuk kami tidak mengerti. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk mengatakan tidak cukup syarat untuk mengenal Tuhan. Engkau sudah meninggalkan Alkitab. Engkau sudah memberikan Roh-Mu yang kudus untuk mengajar secara private di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyediakan hamba-hamba Tuhan. Engkau memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Sudah cukup Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami dalam yatim piatu, tetapi Engkau membangun kami supaya kami menjadi manusia yang berharkat, bermartabat seperti apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan Engkau mau berkenan memakai kehidupan kami untuk melayani pribadi Tuhan, untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memberikan jalannya, supaya kami tidak mempermalukan Engkau, tidak mempermalukan, membinasakan diri kami sendiri, oleh karena kerakusan dan ketamakan kami. Tetapi kami boleh mengerti bahwa semuanya hanya oleh kasih karunia-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang berulang tahun, yaitu anak Silvanas Nasution dan seorang anak yang bernama Irin. Dua anak ini Tuhan mengalami kebahagiaan dari Engkau. Boleh memperoleh pertambahan usia, tetapi sekaligus Tuhan kami mohonkan kepadamu, biar kiranya Engkau sertai dengan kekuatan, kesehatan, dan pertumbuhan yang baik. Tubuh, jiwa, rohnya adalah milik Tuhan. Dan Engkau sumber dari segala berkat. Engkau akan memberkati anak-anak ini Tuhan, supaya apabila dia dewasa nanti, dia tetap menjadi milik Tuhan, dan dia boleh mengambil bahagian di dalam pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan, terutama boleh melayani Engkau secara pribadi. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan yang memeliharakan melalui orang tua mereka, dan mereka dilanjutkan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi sidang jemaat GPT Jatiroto, GPT Lumajang. Mungkin mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan, mereka yang sudah mengalami usia senja mereka, banyak kelemahan secara fisik, tetapi kami mohonkan kepada Tuhan supaya iman mereka tetap kokoh, manusia batiniah mereka
boleh diperbaharui dari hari ke hari. Sekalipun secara manusiawi tubuh ini akan rapuh, tetapi manusia batiniah itu akan dibaharui dari hari ke hari sampai Engkau datang kembali. Terima kasih ya Tuhan. Singkirkan segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah. Kuasa-kuasa penyakit yang menakutkan, yang menggoyahkan iman. Kami tengking ini semua di dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak atas kehidupan anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terutama di dalam keselamatannya yang kekal, kebahagiaan surgawi, sukacita kerajaan surga akan menyertai kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan berlanjut dalam segala aktivitas kita sepanjang hari ini di dalam penyertaannya. Kita diberkati juga secara jasmania, tapi kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Inilah Tuhan yang kami mohonkan berkat ini hanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sangat-sangat diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyeringkan firman Tuhan yang memberkati kita, supaya kita melayani di dalam keselamatan itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita melayani karena kita sudah selamat, maka tidak ada lagi kebanggaan, maka tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Sebab Tuhan yang melakukan segala sesuatunya untuk kita. Nah Bapak Ibu, saya akan umumkan pengumuman 1 minggu ke depan. Yang pertama adalah ibadah kita masih berjalan seperti hari ini, ibadah live streaming. Kiranya Bapak Ibu tidak bosan mendengarkan ibadah live streaming, karena memang ini adalah kesempatan, ini adalah satu kesimpulan, ini adalah satu keputusan yang terbaik Bapak Ibu Saudara berdasarkan rundingan kami bersama, dan ini merupakan keputusan terbaik demi keselamatan kita bersama. Saya tahu Bapak Ibu Saudara dengan saya, kita tetap pasti sangat-sangat merindukan ibadah di gereja kita. Namun Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu bisa bersabar karena ini untuk kebaikan kita bersama. Yang kedua adalah bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan ataupun persembahan, boleh langsung mengkontak saya pribadi ataupun Saudara Olpi, jangan sungkan. Kami langsung datang ke rumah Bapak Ibu Saudara mengambilnya dan langsung menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Dan yang ketiga, ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasa. Mungkin itu animasi, mungkin itu drama, dialog dan lain sebagainya. Bagi orang tua yang memiliki anak-anak sekolah minggunya, mohon dibimbing supaya tetap boleh mendengarkan ibadah itu dan semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau mungkin lagi sakit atau mungkin butuh sharing untuk tukar pikiran dan lain sebagainya, rumah baru mungkin, toko baru mungkin, apa saja, Bapak Ibu boleh langsung mengkontak saya pribadi, Saudara Olpi. Kami langsung datang ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh mendoakan, untuk boleh sharing antara satu dengan yang lainnya. Semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Ada lagi? Jikalau tidak ada pengumuman lagi, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Kita akan nyanyikan satu pujian Bapak Ibu Saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.